Tuhan itu nanti. Ya, waktu habis. Ya Allah. 154. Habis ya? Kang coba Kang kuda nanti ya gantian. Apa ya? Ganti-gantian aja ntar. Silakan 159 ya. Saya mau menanggapi yang tadi Pak ini. Dalam Al-Quran tertulis Nabi Isa itu sampai sekarang masih hidup Pak. Kemudian dari referensi Islam itu Nabi Khidir, Nabi Ilyas, sama Nabi Idris itu masih hidup. Itu sejarah artinya tidak termuat di Al-Quran, mungkin di sirah dan segala macam. Tapi di Al-Quran tersurat eksplisit eksistensi Nabi Isa itu masih hidup. Nah, sementara itu juga di Alkitab ada 2 orang Pak yang tidak mengalami kematian. Pertama, Henok, karena dia bergaul erat dan sehingga dia diangkat ke surga dan hidup bersama dengan Tuhan. Kemudian Elia itu saksinya Elisa dan beberapa nabi, 150 nabi, dia naik kereta kuda ke surga. Jadi kalau Bapak bilang premisnya tadi semua mati, baik Al-Quran dan Alkitab tidak mengkonfirmasi itu Pak. Nah baik, saya tadi tertarik mendalami Pak, kalau Bapak bicara tentang bahwa tujuan manusia adalah berkuasa terhadap materi ataupun apapun yang ada di bumi, keberkuasaan manusia itu tujuan akhirnya apa Pak? Itu yang pertama mungkin ya. Nah setelah itu apakah dengan kita memiliki hak pengelolaan terhadap apa yang dipercayakan kepada Tuhan sama kita, itu bisa menandakan bahwa kita orang yang memiliki eksistensi, artinya memiliki makna diri gitu. Sementara kan tidak semua orang dipercayakan banyak hal gitu loh Pak. Ada orang-orang yang dipercayakan tidak tanpa mengurangi rasa hormat ya mungkin dia bisa cuman sekedar berjualan ini berjualan itu gitu. Nah sekarang kalau di konsep khilafah itu ternyata jadi konsep aplikasi Pak, karena tidak semua orang memiliki akses terhadap ekonomi, terhadap pendidikan ataupun terhadap kemewahan gitu. Mungkin saya cukup bertanya itu, silakan Aparah dilanjutkan. Apa ya tentang masalah ya sebenarnya sih udah stuck aja sih di sini, masalah yang diomongin itu aja, nggak ada perkembangannya. Jadi memang kalau misalnya Bapak Amir itu ngomongnya ya terlalu kayak berpidato, cuman memang tidak menjelaskan maksudnya kenapa mesti mati itu. Karena karena Tuhan itu adalah Maha Kudus, tentu dia tidak akan bersatu dengan namanya yang najis, itu dosa. Nah itulah kenapa makanya manusia itu mesti mati, karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu straight, itu lurus tuh, nggak perlu penafsiran yang lain. Tapi kalau cuman hanya nyawa itu justru aku nggak ngerti, nggak dapat di akal saya Pak. Kalau manusia itu mati cuma karena nyawa, ngapain dikasih nyawa? Kalau kan dikasih nyawa kan karena untuk hidup, buat hidup, kok kenapa mati? Nah itu belum dijawab, nggak bisa menjawab Pak. Itu sih, makanya itulah kenapa setiap manusia itu kalau di dalam Islam kan mesti masuk neraka dulu toh. Ya karena apa? Memang nggak ada manusia itu yang tidak berdosa. Itu sekarang permasalahannya gini, itu mungkin iman kamu. Tapi kamu pikir, apa mungkin kamu di neraka itu nggak yakin kamu akan keluar lagi? Kalau kamu di prank gimana? Neraka itu di dunia ini kan sifatnya fana sementara. Kenapa di akhirat masih ada yang fana lagi? Di akhirat itu neraka ya neraka, surga ya surga. Kalau kamu nanti di neraka tapi kamu nggak keluar, kamu jangan salahin saya, jangan salahin kita yang sudah mengabarkan Injil. Iya Pak, bahaya loh. Itu beda dunia loh. Beda dunia tuh antara neraka sama surga. Itu kamu pikir itu cuman kolam renang, bisa naik tangga gitu ke atas? Enggak. Hati-hati, jangan sembarangan sama dosa. Cuman itu aja sih kalau menurutku yang hal yang emang perkembangan omongan yang dari Pak Amir ya nggak berkembang, jadi gue mesti mengembangkan seperti apa, begitulah kira-kira mungkin. Iya Pak Amir. Silakan, udah. Oke, saya menanggapi ya. Sedikit saja pernyataan hadirin dulu bahwa mengatakan tadi umat Islam akan masuk neraka itu tidak ada dalilnya itu. Mungkin sudah sering dibahas di sumsum muslim itu saya ulangi lagi di sini, tidak ada dalil yang mengatakan umat Islam itu harus masuk neraka dulu, nggak ada. Yang ada itu semua Islam itu pasti masuk surga. Yang pertama, kalau yang Anda bahas itu mengenai surat Al-Quran bahwa setiap dari kalian akan mendatangi neraka, itu bukan kepada umat Islam saja tapi seluruh manusia. Itu di situ. Itu konteksnya, bukan ditujukan kepada umat Islam saja tapi seluruh manusia itu akan mendatangi neraka. Dalam hal itu bukan berarti masuk dalam neraka, itu sudah dijelaskan berkali-kali itu. Jadi
Tolong jangan lagi dikatakan bahwa umat Islam pasti masuk neraka, karena cuma satu ajaran di dunia ini yang menjamin keselamatan, yang mengatakan niscaya pasti masuk surga, cuma Islam. Niscaya pasti masuk surga, tidak ada ajaran lain yang menyatakan demikian kecuali hanya Islam, bahwa semua umatnya niscaya pasti masuk surga. Jadi memang betul itu bahwa neraka itu pedih itu. Kalau apinya menurut dalam literasi Al-Quran ya, kalau kerikilnya diletakkan di tangan itu mendidih di otak. Jadi ya kita pun sudah sampaikan kepada Anda bahwa kami telah ada di sini malam ini, bahwa saya dengan Pak Amir menyampaikan kebenaran Islam ya, masing-masing nanti. Tapi siapa tahu nanti Anda malam kan itu berubah lagi ceritanya. Ya, saya tanggapi apa yang disampaikan oleh brother pemikir ulung. Memang di dalam Islam kami saya lupa apa itu dalam sirah atau apa hadis kami ada diceritakan mengatakan begini, ada 5 makhluk yang dipanjangkan umurnya hingga datangnya hari kiamat, mendekati hari kiamat. Salah satu di antaranya itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi benar Anda katakan tadi bahwa dalam literasi Al-Quran, dalam informasi Al-Quran sampai sekarang itu Nabi Isa belum meninggal, karena memang dia dipanjangkan umurnya hingga nanti turun untuk kedua kali mendekati hari kiamat. Dan tidak di situ konteksnya tadi semua yang bernyawa niscaya akan mati. Iya, begitu datangnya hari kiamat, jangankan manusia, kalau dalam literasi Al-Quran, literasi Islam, semua makhluk Allah itu akan mati, termasuk malaikat. Itu kalau datangnya hari kiamat, tidak ada yang tidak menemui kematian. Jadi kalau yang dikatakan tadi literasinya masih ada nabi yang hidup, ya benar itu. Dalam apa yang saya kini pun begitu, sesuai informasi yang saya dapatkan dari literasi Al-Quran dan hadis, memang ada nabi. Kalau di kami Nabi Idris yang diangkat ke Allah itu di surga, seperti itu. Apa ya? Ini kan kita bagus pertajam aja, karena katanya kan di sini akan mutar-mutar di sini. Ya memang di sini kita berbeda. Kalau konsepnya kata mengatakan tadi, memang dunia ini tempat benar kata Pak Amir bahwa kami tujuan utama, tujuan akhir itu kan akhirat, namanya akhirat, akhir. Untuk mencapai ke akhirat itu kan harus melalui proses kematian dulu. Jadi gimana? Kenapa harus mati? Ya supaya bisa sampai di akhirat. Kalau tidak meninggal manusia ini, Bro Aderion, akan di dunia terus. Itu hikmahnya ya. Tidak akan mencapai surga, tidak akan mencapai surga kalau di dunia terus, karena di dunia ini bukan tempatnya surga. Kenapa harus meninggal begitu turun ke dunia? Ya supaya dia bisa sampai ke akhirat. Ini jawaban logis saja ya. Jawaban logis. Kalau Anda mengatakan tadi, saya juga bertanya logis, ini jawaban logis. Karena kalau di dunia terus tidak akan mati-mati. Nah, persoalannya kemudian kita di sini akan jadi perbedaan. Benarkah kita ini meyakini Tuhan yang benar yang menciptakan langit dan bumi ini loh? Ya kan, supaya bisa kembali pada hadirat yang dikehendaki, apa yang dijanjikan. Kalau kami kan di Islam itu tujuan utamanya mencapai ridha Allah, atas rahmat Allah. Kalau tadi mungkin di teman-teman kekristenan tujuan hidupnya itu adalah kembali menyatu dengan Allah. Kalau kami tidak ada dalam literasi Islam itu mengatakan menyatu dengan Allah, tidak ada. Yang dijanjikan Allah itu cuma ada 2, surga dan neraka setelah kematian. Itu makhluk Allah juga, surga dan neraka itu makhluk. Silakan Pak Amir, biar kita berbagi waktu saja. Oke. 1 menit lagi, habis. Gue ganti Edo ya. Gue pengen pamit dulu. Bukan pamit, jauh dari ini perangkat. Oke. Ganti Edo ya. Oke. Jadi 208 Pak Amir. Silakan. Saran sebentar. Nanti berikutnya kalau bisa ditampilkan timer supaya kita tidak kebablasan gitu. Iya kan, ditampilkan di layar aja. Kalau bisa ada yang tampilkan. Silakan Pak Amir. Bagus begini, sampai jelasinnya puas. Oh iya. Lanjut. Ini sudah habis kah waktunya kita? Masih ada, silakan Pak Amir, berbagi waktu kita. Oke. Kita menyambung dari apa yang dikatakan oleh Bang Penunggang Kuda atau Bang Awi ini, bahwa Nabi Isa juga mengajarkan kepada umatnya sesuai dengan surat dalam Al-Quran, bahwa dan Allah jadikan Isa sebagai Rasul yang diutus kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa ayat mukjizat dari Robmu, dari Tuhanmu, yaitu surat Al-Imran ayat 49. Dan lanjutnya lagi, dan Isa al-Masih berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah, Robku dan juga Rob kalian.
Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah dalam ibadahnya, maka Allah haramkan surga untuknya. Dan tempat kembalinya ialah neraka. Dan orang-orang zalim itu tidak memiliki seorang penolong pun yang akan menolong dari siksa api neraka. Inilah ajaran Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Bahwa beliau menarasikan adalah untuk beribadah. Yaitu apa? Menyembah kepada Allah. Robku dan Robmu. Tuhanku dan Tuhanmu. Ini ajaran Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Sebagaimana yang surat Al-Maidah ayat 72. Waqala al-Masih ibnu Maryam. Ya Bani Israel. Ibudullah Rabbi wa Rabbukum. Innahum man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannatu wa ma'wahun nar wa malil walidina min ansor. Dan Isa alaihissalam berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Robku dan Robmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah dalam ibadahnya, maka Allah haramkan surga untuknya. Dan tempat kembalinya ialah neraka. Dan orang-orang zalim itu tidak memiliki seorang penolong pun yang akan menolong dari siksaan api neraka. Inilah ajaran Isa alaihissalam kepada Bani Israel yang tertera di dalam Al-Quran. Sudah jelas bagaimana Allah memfirmankan kepada Nabi Muhammad terkait dengan apa? Ajaran untuk menduduki surga itu tadi, yaitu dengan beribadah. Maka ada tadi yang saya jelaskan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Hanya untuk beribadah kepada Allah, mengabdi. Dunia ini hanya untuk sanggup, hanya untuk menguji manusia beriman atau tidak beriman. Mau menjalankan perintah Allah atau menjauhi menjauhi dari perintahnya Allah. Itu saja untuk beriman kepada Allah. Jadi ini konteks dari ajaran Islam, menuhankan Tuhan dengan mengabdi, menyembah, itu hanya untuk bekal kita saat nanti di akhir. Nah, karena apa? Dunia itu masyruhul akhirat. Dunia ini untuk menanam saat kita nanti di akhirat. Jadi kita ini di sini ini hanya diuji untuk keimanan. Hasilnya apa? Nanti saat hari akhir, yaitu hari kiamat, saat saat pengadilan di akhirat nanti yang bisa menentukan. Saat ini kita hanya menanam apa? Menanam kebaikan kepada sesama, menanam kebaikan kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Bagaimana cara beribadah kepada Tuhan yang benar? Inilah yang diajarkan di Islam. Hanya untuk apa? Itu nanti akhirnya ending kekekalan. Yaitu di mana? Di akhirat yang tidak ada kematian, tidak ada batas kematian, nggak ada kematian mati karena kekekalan nanti. Sehingga manusia itu di dunia ini sebagai khalifah itu untuk menujunya kemana? Yaitu ke akhirat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman yang tadi, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Waktu habis, Bro.